sorry. Menjadi akar 6. Positif apa negatif? Positif, berarti positif akar 6. Oke. Sekarang kalau akar 3 dikali dengan akar 3 menjadi berapa? Akar 3 dikali dengan akar 9, berarti dia 3. Positif apa negatif? Positif 3. Kalau gini Mbak ya, kalau seandainya ada akar 3 dikali dengan akar 3, itu dia kita nggak usah bingung-bingung menjadi akar 9, langsung aja kita tulis 3. Ya, kalau seandainya ada akar 4 dikali dengan akar 4, kita nggak usah ngitung menjadi akar 16, berarti langsung 4. Kalau akar dikali dengan bilangan yang sama ini, otomatis dia akan menjadi satu bilangan, yaitu 4. Jadi kalau Anda seandainya akar 18 dikali dengan akar 18, sebenarnya nggak usah ngitung dulu. Jadi di sini langsung kita bisa nulis bahwa dia sama dengan 18. Kalau seandainya ada akar 18 dikali dengan akar 18 itu sama dengan 18. Tuh. Biar nanti Mbaknya nggak usah ngitung terus diakarkan lagi. Berarti ini akar plus 3 ya. Kemudian akar 3 dikali dengan akar 5. Nggak pelan-pelan kok Mbak. Itu sebenarnya justru lebih menggampangkan. Kalau ada akar sama bilangannya itu biasanya akarnya langsung dihilangkan. Kalau ada akar 3 dikali dengan akar 5, berarti menjadi akar 15. Positif apa negatif? Positif akar 15. Oke. Sekarang kita langkah, ini ada 5. Berarti kita sekarang yang 5. 5 akan dikalikan dengan 2. 5 dikalikan dengan akar 3. Akar 5 dikalikan dengan akar 5. Sekarang yang pertama, akar 5 dikalikan dengan akar 2. Min akar 10. Oke. Kayaknya sudah mulai ngerti kan? Kemudian min akar 5 dikalikan dengan akar 3 min akar 5 dikalikan dengan akar 3 min akar 15. Ya kan? Sekarang ada min akar 5 dikali dengan akar 5. Dia menjadi min 5. Ayo, masih bingung ya Mbak Risanya? Ini langsung menjadi akar 5 ya. Sudah. Di sini sekarang kita yang atas kita tulis lagi. Akar 2 ditambah 7 akar 3 ditambah 7 akar 5. Ini yang atas kan tetap, karena kita tidak berubah kan, kita tetap. Kemudian dibagi. Seperti tadi, kita membiasakan untuk menjadikan satu bilangan yang sekawan, sejenis. Berarti di sini ada 2, ada 3, ada 5. Kita jadikan satu dulu. Berarti 2 ditambah 3 dikurangi 5. Dijadikan satu. Oke. Sekarang ada apa lagi? Ada 6. 6-nya kan di sini, ada di sini. Di sini ada 6. 6 ada juga di sini 6. Ya kan? Berarti di sini tulis tambah akar 6 ditambah akar 6. Karena kan tandanya sama, tambah kan? Sudah, sekarang kita cari lagi apa yang belum. Ini ada akar 10. Ini ada akar 10. Ini juga ada akar 10.
Kita jadikan 1, berarti plus akar 10 dikurangi min akar 10. Ya kan? Kemudian masih ada satu lagi yaitu akar 15. Berarti kita di sini akar 15. Akar 15 dikurangi akar 15. Di sini ditulis lagi di sini plus akar 15 dikurangi akar 15. Oke, dari sini kita akan selesaikan satu-satu. Kita tulis lagi untuk yang depan. Plus 7 akar 2, 7 akar 3, plus 7 akar 5. Oh ya, 7 ya ini. 7 akar 5. Oke, makasih sudah diingatkan. Ini 7. Oke, ayah. Dibagi. Ini ya, sudah benar ya, ditambah 7 akar 3. Ini ada 2 ditambah 3 dikurang 5. Berarti menjadi ada 2, 0. Berarti ini kan habis. Habis. Ada akar 6 ditambah dengan akar 6. Menjadi, ayo. Kok akar 12 itu kan dikali. Kalau ditambah menjadi 2 akar 6. 6-nya kan tetap. Oke, ini ada plus akar 10 dikurangi akar 10. Sama dengan berapa? 0. Ini 0 lagi kan. Ada plus akar 5 dikurangi akar 5. Ini sama dengan 0 lagi. Berarti kan persamaannya menjadi tinggal 7 akar 2 ditambah dengan 7 akar 3 ditambah dengan 7 akar 5. Ya kan? Sekarang karena di sini kan kalau tadi yang soal sebelumnya kan ini ada 2 bilangan. Ini sebenarnya kita bisa mencari akar sekawannya, tapi kepanjangan. Kalau di sini kan lebih gampang karena kita hanya ada 2 akar 6. Berarti kita bisa mengalihkannya dengan untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan akar 6 di bawah, kita kalikan lagi dengan akar 6 per akar 6. Kenapa itu kita kalikan? Yaitu untuk ini, supaya akar 6 di sini tuh hilang. Agak panjang memang langkahnya. Oke, sampai di sini. Kemudian kita kalikan lagi dengan akar 6 per akar 6. Jadi sama kayak tadi, semua bilangan yang di sini kita kalikan dengan akar 6. Dia akan menjadi 7 akar 2 dikali dengan akar 6 menjadi 7. Ya gitu Mbak, makanya yang tadi, kalau yang soal tadi kenapa saya nggak jabarkan yang ini, karena nanti kita harus mengalihkan ini dengan akar skalanya ini, jauh lebih panjang dan lebih rumit. Makanya sudah kita selesai sampai di sini. Tapi yang di sini kan bilangannya agak lebih simpel, jadi nggak apa-apa lah, kita lanjutkan. Ini berarti menjadi 7 akar 2 dikali akar 6 menjadi 7 akar 12. Ditambah 7 akar 2 dikali dengan 7 akar 3 dikali dengan, sebentar ya, ini 12. Jelek amat. Ini ada 7 akar 3 dikali dengan akar 6 menjadi berapa? 7 akar 18. Kemudian 7 akar 5 dikali dengan akar 6 menjadi 7 akar 30. Oke. Benar kan? Sudah gini kan? Di sini kemudian 2 akar 6 dikali dengan akar 6 sama dengan 2 kali
6. Ini nggak bingung ya, 2 akar 6 dikali dengan akar 6 sama dengan 2 kali 6. Duanya tetap akar 6 kali akar 6. Oke. Kemudian kita sudah punya ini, 7 akar 2 ditambah 7 akar 18 ditambah 7 akar 30. Sekarang kita mencari bilangan di sini, di sini, di sini itu bisa nggak dikeluarkan dari akar? Berarti kan kalau yang sini kan 7, 12 berapa? Sebentar Mbak Ami, yang bawah 2 akar 6 atau 2 kali 6? Karena dia kan sudah 2 akar 6. Kan di sini kan 2 akar 6. 2 akar 6 dikali 6, dikali akar 6 itu kan sama dengan 2 kali 6. Akarnya kan hilang karena ini dikalikan dengan ini. Dia menjadi 2 akar 6. Dia menjadi 2 kali 6. Ini hasilnya. Oke. Kemudian 7 kali 12 yaitu 12 4 kali 3. Seperti kata Mbak Risa. Ditambah 7. 18 berapa? Berapa? 43. 4 kali 3 Mbak, sorry, bukan. Ini bukan 43 tapi 4 kali 3. Karena 4 kali 3 kan sama dengan 12, ya kan? Ditambah 7 akar 18 berapa? 6 kali 3. 6 bisa diakarkan enggak? 3 bisa diakarkan enggak? Kita harus mencari bilangan berapa yang dia bisa diakarkan. Kalau 18 berapa? Ada enggak? 9 kali 2 bukan? Iya, 9 kali 2. Kalau yang 30 berapa? Yang 30 bisa enggak? Yang 30 bisa enggak diakarkan? Enggak bisa yang 30. 15 diakarkan enggak bisa. 15 sama, kalau yang bisa kan biasanya 4, 9, terus berapa? 4, 16 gitu kan. Berarti kan enggak bisa. Yang 30 kan dia enggak bisa. Jadi kalau enggak bisa, kita tetap tulis dia menjadi akar 30. Oke. Kemudian kita bagi dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Kita tulis bawahnya 12. Oke. Sekarang kita keluarkan satu-satu. Berarti ini 7 kali akar 4 yaitu 2 kali akar 3. Di sini bingung enggak? Tujuh kali 2 kali akar 3. Oke. Ditambah 7 dikali 3 dikali akar 2. Bingung di sini? Oke. Yang terakhir 7 kali akar 30 dibagi dengan 12. Ya kan? Sekarang kita selesaikan. 7 kali 2 berapa? 14 akar 3. Ditambah 7 kali 3 21 akar 2. Ditambah 7 akar 30 dibagi dengan 12.
Ini. Kalau mau dikecilkan boleh, kalau tetap seperti ini juga boleh. Oke, pahamkah? Dikecilkan dia dibagi, kalau dikecilkan kan gini, akan menjadi 14/12 akar 3 ditambah 21/12 akar 2 ditambah 7/12 akar 30. Gini kalau ditulis lagi kayak gini hasilnya nggak muat. Ini nanti kan 14 bagi 12 berapa, 21 bagi 12 berapa itu. Atau ditulis gini juga nggak apa-apa kalau sudah itu. Sudah di sini? Di sini paham? Mau ditulis ke atas atau gimana ini? eh dari atas ya. Saya mulai dari atas ya. Nanti kalau sudah bilang digesek ya. Ini dari atas. Kalau mau ditulis. Yang positif nggak bisa langsung dijumlah. Yang mana ya Mbak ya? Yang Mbak Ana yang mana ya maksudnya? Yang langkah nomor berapa? Nggak tergantung Mbak. Yang positif yang ditambah yang mana tuh? Yang positif nggak bisa langsung dijumlah Bu. Yang positif. Nggak paham saya. Mbak Ana yang mana ya maksudnya ya? Itu tergantung. Jadi kalau dia di sini ada akarnya sama, dia bisa langsung dijumlah. Tapi kalau akarnya beda, dia nggak bisa dijumlah. Kayak gini, kayak 7 akar 3 ditambah 7 akar 15, dia nggak bisa 14 akar 28, nggak bisa. Jadi akarnya di sini harus sama dulu, baru dia bisa dijumlahkan. Kalau seandainya ada contoh ya, yang nulis nggak apa-apa nulis. Ini contoh aja. Kalau seandainya ada akar 5 ditambah dengan 2 akar 5, itu dia bisa ditambah Mbak, dia bisa menjadi 3 akar 5. Tapi kalau seandainya di sini ada 2 akar 3 ditambah dengan 2 akar 4, dia nggak bisa ditambah. Dia akan tetap menjadi bilangan kayak gini. Gitu. Oke, boleh. Nanti Mbaknya bisa lihat di YouTube. Sudah, ini sudah semua ya. Saya geser ke bawah ya. Ada yang belum nggak? Apa sudah semua? Oh, belum. Nanti Mbak Awinnya bilang ya kalau sudah.
Oke, sudah semua. Berarti yang bawah sini sudah semua. Tadi sampai mana sih? Sini. Berarti sini. Ngek, ngek. Oke, silahkan. Kalau sudah, nanti bilang kita soal nomor 5 terus selesai, kita lanjut besok. Kalau sudah selesai nulisnya itu Mbak ya, saya kasih tahu. Bergeser ke kiri. Sudah mentok Mbak. Sudah sampai mentok kiri ini. Oke, sip. Kalau sudah, semuanya sudah ya. Kalau sudah, kita soal nomor 5. Gak kelihatan. Mungkin Mbak Sarah besok bisa itu ya, bisa apa? Bisa lihat di YouTube. Kalau nggak kelihatan, soalnya ini saya sudah mentok sampai kiri. Oke, sudah semuanya. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 5. Halaman berapa? Masih tetap halaman 7, tapi contoh soal yang nomor 5. Ini mau yang soal yang mana yang dikerjakan? 5C. Oke, 5C. 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 Ada akar 5. Ada akar lagi 243 pangkat X 15. X pangkat 15. Oke, gini ya, kelihatan kan? Ini pangkat 15 nya kelihatan nggak ini? 15. Ini semuanya sampai sini ya. Jadi kalau mbaknya ada soal kayak gini, langkah pertama yang harus diselesaikan adalah bilangan dalam akar paling dalam. Berarti di sini yang harus diselesaikan pertama. Ini. Jadi untuk menyelesaikan bilangan ini kita tetap yang di luar sini kita tetap tulis lagi. Kita tulis lagi 5 akar 5 dari 2 4 3 X pangkat 15 dikali ini pang X ya, dikali dengan setengah. Oke.
Di sini paham ya? Berarti ini ada 5, akar 5 dari 243x pangkat 15/2. Di sini paham? Sampai di sini paham? Ataukah ada pertanyaan? Oke. Paham ya? Berarti kalau kita sudah menemukan nilai ini, kita tinggal membuka yang akar 5. Berarti kita tulis lagi 243 X pangkat sorry. Salah. Salah, sorry. Ini kan pangkat 15. Ini soalnya kita kan ada 243 dan X. Ini. Jadi di sini kita pangkatkan dulu 243 pangkat setengah, lupa satu ininya, dikali X pangkat 15 kali setengah. Ini berarti kita tulis lagi 5, akar 5 dari 243 pangkat setengah dikali dengan X pangkat 15/2. Di sini paham ya? Sampai di sini paham kan? Kenapa kita pisah? Karena ini dianggap A dan B. Tuh, makanya kita pisah 243 pangkat setengah dikali X pangkat 15 kali setengah, itu menjadi akar 5. 243 pangkat setengah dikali kali X pangkat 15/2. Sudah ya? Paham kan di sini? Kemudian kita sekarang menghilangkan akar di sini diganti dengan pangkat 1/5, yaitu menjadi 243 pangkat setengah dikali dengan 1/5 X pangkat 15/2 dikali dengan pangkat 1/5, yaitu tinggal 243 pangkat 1 per berapa? Setengah dikali 1/2 dikali 1/5 berapa? Menjadi 1/10. Kemudian X pangkat 15/2 dikali 1/3 menjadi pangkat X pangkat berapa? 15/2 dikali dengan 15/10, atau bisa juga ditulis berapa? 15/10 dikecilkan 3/2, ya kan? X pangkat 3/2.